Oke, Anda mendengarkan podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan ngobrol topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Tren minat anak-anak muda untuk masuk sekolah teologi dengar-dengarnya akhir-akhir ini menurun. Apa betul? Apa yang pastor dan pemimpin gereja harus lakukan untuk mendorong kaum muda yang ada di gerejanya atau di dalam organisasinya untuk masuk atau memikirkan sekolah teologi. Nah, bersama dengan saya ada Pendeta Irwan Pranoto PhD dari Seminari Asia Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang. Pak Irwan, selamat datang di Ngopas. Apa kabar Pak Irwan? Thank you, puji Tuhan, Pak Kian. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Pertama-tama saya yang terima kasih Pak untuk waktunya. Pak Irwan ini sibuk tetapi menyempatkan waktu untuk ngobrol dengan saya khususnya mengenai topik yang penting ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam topiknya Pak, Ya, mungkin Bapak bisa sedikit berkenalan dulu dengan para penonton dan para pendengar di Ngopas. Bapak melayani di saat sudah berapa lama sekarang? ya, nama saya Irwan Pranoto. Saya melayani sejak tahun 2004. Jadi ini Hmm. sebenarnya tahun yang ke-20. Saya melayani sebagai staf pengajar di saat. Mm-mm. Mm-mm. Bapak sekarang melayani di bidang apa? Bagian ada jabatan tertentu di saat? Ya, kalau jabatan saya sudah 2 tahun ini di wakil ketua bidang akademik. Hmm? Yap, Lalu yap. waktu baru pulang dari studi S3, saya itu dibukakan satu pusat studi. Jadi pusat studi Hmm. pelayanan kaum muda, nah saya koordinatornya. Nah mungkin yang Hmm. utama di dua itu ya sekarang ini. Ya, 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 ya. Wah, kelihatannya ini Pak Irwan paling cocok nih karena ini ada pelayanan pusat pelayanan anak-anak muda dan juga Iya. kelihatannya Pak Irwannya juga tetap awet muda nih dari 20 tahun yang lalu. Pak Irwan, boleh sedikit cerita keluarganya, anak berapa? Iya, kami, saya dan istri dikaruniai dua Heeh. orang anak. Yang besar baru saja masuk perguruan tinggi, jadi perempuan di Jakarta, satu lagi anak laki-laki di masih bangku SMP. Baik, baik. Terima kasih banyak nih Pak Irwan. Saya yakin Pak Irwan bisa membagikan pengalamannya dan juga apa yang dihadapi khususnya di saat pada saat ini. Nah, tadi Ya, saya awali Pak dengan mengatakan bahwa ada tren penurunan. Apakah itu betul Pak yang Bapak alami juga di saat? ya kalau berbicara di saat, tentu saya nggak bermaksud untuk mewakili semua apa namanya seminari di Indonesia ya, karena kan bisa Betul Pak. bermacam-macam Mm-mm. ya. Saat mungkin Mm-mm. kalau bagi yang belum terlalu kenal, memang lebih Mm-mm. kalau dari awal berdirinya dalam perjalanannya itu lebih banyak mungkin berelasi dengan gereja-gereja di Indonesia yang berlatar belakang Tionghoa. Walaupun banyak juga mahasiswa yang bukan dari latar belakang gereja itu, tetapi dari dulu memang itu sejarahnya gitu. Nah, jadi saya mungkin mewakili itu tuh supaya nggak Ya, keliru. Nah, betul Pak. kalau ditanya apakah menurun, saya harus Ya. mengatakan ya dan tidak ya. Yaitu Mm. begini, karena saya di dalam perjalanan 20 tahun misalnya, saya Mm. mendapati ada masa-masa yang jumlahnya yang memang menurun begitu. Yang seperti hari ini begitu. Jadi kalau dibilang apakah ini trennya terus menurun, saya kira saya mendapati 20 tahun ini yang memang ada masanya Tuhan itu mengirimkan tidak sebanyak Mm. sebelumnya misalnya begitu. Tapi memang Ya. kalau tren dari 5 tahun terakhir Mm-mm. ada penurunan khususnya pada masa pandemi. Jadi tahun Mm. Mm. 21 itu kita cukup apa namanya cukup cukup turun cukup banyak begitu ya. Dan tahun Ya, ya. 22, 23 ada kenaikan tetapi belum sangat signifikan. Kami berdoa tahun 24 ini bisa lebih banyak. Itu yang pertama. Mm. Yang kedua, Mm. Pak,
kalau dibilang penurunan mungkin masih dilihat lebih makro, yaitu Iya, iya. jumlah seminari itu semakin banyak kalau dibandingin dulu kan. Hmm. Sedangkan tadi saya katakan penerimaan Iya. kami itu sebenarnya naik turun pada angka yang kira-kira begitu gitu ya. Ada Hmm. naik, kadang turun. Jadi Iya. kalau dikatakan seminari yang semakin banyak, jumlah Hmm. yang stuck begitu atau jumlah yang kira-kira naik turun pada jumlah itu, saya mesti mengatakan berarti memang tidak ada peningkatan yang cukup besar, padahal Hmm. jumlah gereja itu bermultiplikasi gitu kan. Iya, Gereja-gereja iya. membuka pos-pos, membuka Iya. cabang-cabang, ada gereja-gereja baru, Hmm. tetapi kok jumlahnya ya segitu-segitu aja gitu kan. Iya, Dalam iya. dalam perbandingan itu mungkin memang saya mesti mengatakan ya ada penurunan Hmm. gitu. Hmm. Secara Hmm. tren ya, Hmm. itu gereja yang Iya. semakin banyak, tetapi apa namanya jumlah yang mendaftar itu ya Heeh. begitu-begitu saja gitu. Tidak ada Hmm. Hmm. peningkatan yang sangat signifikan. Iya, iya. Tadi Pak Irwan katakan terutama 5 tahun belakangan ini begitu ya. Hmm. Memang 5 tahun belakangan ini terjadi kejadian yang sangat luar biasa tentunya di dalam sejarah manusia. Dan tetapi terlebih lagi Pak, ini ada sesuatu yang sangat besar. Tetapi apakah Bapak melihat sebuah tren yang berubah atau belum begitu loh dari 5 tahun terakhir ini? Apakah memang ya ini akan turun sedikit dengan harapan kemungkinan besar naik atau bagaimana menurut pengamatan Pak Irwan? Iya, mungkin saya mesti mengatakan agak terlalu dini mungkin untuk kita memprediksi apakah akan Iya, naik atau turun. Jadi kami juga masih berharap sekali. iya, Misalnya nih iya, Pak ya, iya, saya kasih iya. salah satu Silakan. yang bisa mendorong kami punya pendaftaran itu banyak. Iya. Salah satunya Heeh. itu adalah acara yang kami sebut saat youth camp. Nah itu kami Hmm. mengumpulkan anak-anak muda di seluruh Indonesia mestinya ya untuk menghadiri itu gitu. Nah, kemarin tahun 23 ini kami yang terakhir ya setelah pandemi itu kami baru 2 kali onsite, Pak. Dari tahun 22 itu onsite, tapi waktu itu kami juga masih khawatir ini kalau kumpul-kumpul, jadi kami Hmm. targetin 100. Waktu itu Hmm. yang ikut itu 640-an. Nah, tahun ini kami lebih berani mentargetkan 800. Tetapi yang daftar tuh lebih dari 1.000. Jadi ada seribu delapan Wow. puluh kalau tambah mahasiswa berarti ada 1.200 anak muda yang kumpul di Hmm. sini. Ya, Hmm. itu karena Hmm. keterbatasan itu juga karena kapasitas tempat tinggal ya, akomodasi. Iya, Jadi iya, sebenarnya iya. ada keterbatasan itu juga. Jadi semoga trennya bisa naik gitu pikiran kami ya Iya. karena waktu waktu pandemi kan kita online jadi Hmm. memang nggak bisa terlalu mengukur atau Hmm. mendorong misalnya ya. Nah, itu salah Hmm. satu Pak, Hmm. salah satu faktornya saja ya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Nah, selain faktor-faktor itu yang tadi Pak Irwan sudah katakan, begitu ya, kira-kira ada alasan-alasan lain menurut pengamatan Pak Irwan, kalau Betul. misalnya memang ya bahwa trennya itu pada saat ini seperti seperti saat ini, begitu ya? Betul. Nah, tadi saya ngomong ini kita ngomongnya lebih banyak konteksnya mungkin gereja tradisional atau kalau Betul. mau di spesifik gereja latar belakang Tionghoa, walaupun saya pikir cukup umum ya di gereja Iya. tradisional ya. Yaitu Mm, menurunnya jumlah mm-mm, kaum muda di gereja-gereja. Jadi gereja-gereja memang khususnya gereja tradisional ini memang kurang berhasil dalam mempertahankan atau bahkan Iya. meningkatkan jumlah kaum Mm, muda mereka. Ya, mm, mm, dikatakan mungkin ada muncul banyak gereja modern yang iya, yang bermunculan ya, iya, iya, yang tidak tradisional baik dalam iya. ibadah maupun dalam pemerintahannya. Nah, itu yang Iya. menyedot banyak anak muda, begitu kan? Mm, Jadi mm, memang mm, secara tren gereja sendiri ada penurunan. mm, Waktu pandemi apalagi ya gereja sangat iya. tergopoh-gopoh untuk Mm, bagaimana ini disuruh online kan waktu itu kalau kita ingat tahun 20 itu mm, wah gereja betul-betul di dalam saya kira sih harus pakai istilah kepanikan ya untuk iya, menyiapkan iya. semuanya dan sebenarnya pelayanan kaum muda itu kayak di nomor dua kan atau bahkan nomor sekian
Hmm. Gereja lagi Hmm. fokus gimana ini ibadah umum bisa Hmm. dilakukan di rumah dengan online gitu kan. Nah, jadi kalau Hmm. tanya anak mudanya gimana memperhatikannya, Yesus, ikut aja dulu, ikut dulu. Jadi agak berikutnya, jadi mungkin lewat setahun baru kepikiran bagaimana ini anak muda kok jumlahnya semakin kurang dan sebagainya. Jadi itu ada faktor itu juga. Jadi kalau ngomong tren, saya kira memang secara umum nggak usah ngomong yang mau menyerahkan diri, Iya, tetapi iya, trennya menurun anak mudanya iya, yang iya. punya kerinduan yang ada di gereja gitu Pak. Iya, iya. Jadi memang karena pool awalnya sudah semakin Betul, kecil dan semakin juga kecil. ditambah lagi mungkin dengan ada hal-hal lain sehingga sedikit begitu ya yang menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Nah, Ya. selain poolnya itu semakin sedikit, Pak Irwan lihat alasan-alasan lain, Pak, yang kemungkinan besar menyebabkan banyak orang enggan. Apakah ada alasan ekonomi atau alasan sosial yang terdampak setelah pandemi ini terutama? Ya, kalau dalam pembicaraan atau percakapan dengan rekan-rekan di gereja ya Pak, saya ini kan Ya, kalau tiap weekend itu pelayanan keliling berkhotbah, ya, saya kan ya. ketemu dengan banyak pemimpin gereja, memang itu salah satu yang katanya dikemukakan. Mereka Hmm, mengatakan kesannya kehidupan seorang hamba Tuhan itu hmm, eh, tidak bisa istilahnya berkekurangan gitu lah. Jadi hmm, membuat hmm, orang menjadi lebih ragu-ragu untuk mengambil hmm. keputusan itu. Cuman saya pribadi tidak terlalu merasa itu faktor yang cukup utama, Pak. Saya lebih melihatnya pool itu tadi juga. Jadi kalau Ya, memang ya, kolamnya itu sedikit, ya kita ya, bagaimana mau mendorong ya. ya, Dibandingkan ya. dulu ya, dengan jumlah gereja yang lebih sedikit, tetapi bisa Hmm, menghasilkan jumlah segitu, misalnya, hmm. itu kan tentu satu hal yang perlu dipikirkan. Hmm, hmm, baik, baik. Jadi kelihatannya memang juga harus ada ekspektasi yang realistis ke depannya nih, Pak. Kelihatannya betul ya. Kalau misalnya Nah, dengan keadaan seperti ini. betul, cuma saya ingin ngomong optimis, Pak. Ingin Iya. ngomong yang lebih positif. Begini, Pak, Silakan, silakan. saya itu di dalam disertasi saya, ya dalam Hmm, studi disertasi saya meneliti tentang keterlibatan generasi Z di ya, gereja, khususnya gereja istilahnya mega church ya. Mega church ya. itu by definition eh, Hmm, jumlah kehadiran anggota itu kira-kira 2.000 orang per tiap minggunya. Kira-kira itu definisinya. Nah, hmm, saya mendapatkan gambaran tentang generasi muda yang hmm, menurut saya mestinya, apalagi topik hmm, kita ini tentang minat untuk sekolah hmm, teologi, mestinya itu nyambung, begitu. hmm, Misalnya nih hmm, Pak ya, hmm, generasi Z itu dikenali menurut teori dari berbagai penelitian itu ya, punya ketertarikan atau punya kepedulian sosial yang lebih tinggi, ya, misalnya ya. ya, Jadi mereka ya. punya kerinduan untuk terlibat sebenarnya. Dan itu Hmm, sebenarnya hmm, misalnya dalam isu-isu apa namanya lingkungan hidup, isu-isu tentang kesetaraan manusia ya baik secara ras, secara gender dan sebagainya itu mereka cukup dominan gitu. hmm, Sehingga hmm, sebenarnya mereka itu punya hmm, minat hmm, untuk hal yang bersifat tanda petik misalnya kemanusiaan atau yang hmm, sosial gitu. hmm, hmm, Nah, kalau saya mau membandingkan itu langsung misalnya mestinya mereka itu yang paling siap juga untuk ditantang misalnya tentang panggilan untuk hmm, melayani, panggilan untuk hmm. menolong orang-orang yang belum mengenal Tuhan untuk bisa mengenal Tuhan misalnya. Ya, Jadi ya, ya. jadi ada faktor itu tuh. Nah, yang kedua eh, tanda baik yang kedua sebenarnya menurut beberapa Ya, penelitian memang belum terlalu ini ya, belum terlalu masif ya mungkin ya. ya, Karena ya. usia generasinya juga baru saja, mungkin yang Hmm, paling tua masuk usia hampir 30 tahun gitu. hmm, Nah, hmm. tetapi mereka itu rupanya punya atau punya karakteristik paling nggak dalam beberapa penelitian mengatakan punya Ya, spiritualitas yang lebih open dibandingkan hmm, generasi sebelumnya. ya, Gitu. Salah satunya adalah hmm, karena mereka menghadapi banyak krisis. hmm, Ya, hmm, baik itu hmm, misalnya terorisme, baik itu hmm. ekonomi maupun apa namanya Ya, kesehatan terakhir ini kan. ya,
Iya, Nah ini kalau iya, dibandingkan generasi sebelumnya tuh tanda petik ini katanya jangan jangan iya, tersinggung ya. Kalau ada yang tersinggung, katanya generasi sebelumnya itu sering apa nih dipompa dengan mimpi. iya. Misalnya kalau 80-an itu tentang American Dream gitu ya. Hmm, Tentang wah ini teknologi rupanya berhasil menciptakan ini dan itu sehingga lebih lebih confidence ya dan hmm, lebih hmm. kalau negatifnya itu lebih narsis gitu. Artinya Iya, iya. kita mau berjuang kita bisa gitu. Nah, sedangkan generasi Z itu Hmm, kelahiran tahun-tahun 95 ke atas itu hmm. walaupun di tengah-tengah kemajuan teknologi mereka mendapati ternyata banyak yang nggak bisa di apa ya nggak bisa diatasi oleh itu gitu. Misalnya terorisme, tiba-tiba bom, tiba-tiba terorisme menghantam gedung eh, World Trade Center misalnya. Terus Iya, kemudian iya. ekonomi tiba-tiba terjun bebas gitu. Dan Hmm, terakhir ini pandemi ya, virus yang kecil iya. tapi bisa menghebohkan seluruh dunia. Jadi Hmm, hmm, mereka itu lebih punya keterbukaan akan satu pribadi. Ya, tentunya kalau dalam konteks kita ini tentang pribadi Allah itu sendiri, nah hmm, mereka lebih terbuka. Sayangnya on the other hand itu hmm. ada kalau menurut beberapa penelitian ada kekecewaan yang besar terhadap institusi Pak gereja. Iya, iya, Jadi terus mereka sebenarnya itu yang kalau di buku eh, James White mengatakan iya, ini yang disebut kalau di Amerika itu the nuns, ya iya. artinya mereka itu kalau ditanya agamanya apa itu Iya, apa namanya mereka pilih yang paling bawah yaitu nuns. iya, Artinya iya. saya nggak ada agama, tapi dia Tidak ada berdoa, afiliasi ya. nggak ada afiliasi, tapi dia Iya, betul. percaya Tuhan gitu. Karena dia Hmm, merasa hmm. mestinya ada sesuatu dong di luar. Kalau nggak ada itu nggak ada harapan sama sekali kan gitu. Betul, betul. Nah, Nah, mungkin jadi kelihatannya faktor kekecewaan itu lebih besar daripada faktor ketertarikan yes. kelihatannya ya, Pak ya. Ya, ataupun kalau mereka mau coba mencari Tuhan istilahnya gitu, itu di luar institusi gitu mereka mencobanya. Hmm, hmm, Nah, hmm, sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa dua hal itu sedikitnya eh, hmm, mestinya adalah sebuah tanda positif bagi gereja untuk menantang mereka atau hmm, mendorong mereka tentang hmm, panggilan sebagai hamba Tuhan itu, Pak. hmm. Ya, Jadi ya, ya. menurut saya generasi muda itu hari ini bukan bukan tidak peka atau tidak potensial untuk Ya. menerima panggilan, tetapi Hmm, hanya kita atau gereja atau kita yang hmm, kurang memanfaatkan ke hmm, karakteristik mereka itu untuk berbicara kepada mereka. hmm. Mungkin gitu Wah, kali. Pak Irwan tadi sudah, ya terima kasih banyak nih. Ini saja sudah cukup baik sekali. Tadi Pak Irwan juga sudah menyinggung beberapa langkah solusi ya tadi ya Ya, 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 mengenai ya. apa yang harus dilakukan oleh para pemimpin gereja, oleh hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja untuk supaya mendorong minat anak-anak muda untuk bersekolah teologi. Nah, kira-kira ada tips-tips lain, Pak, mungkin yang praktis yang Bapak bisa berikan kepada para pastor, para hamba-hamba Tuhan supaya mereka bisa mendorong anak-anaknya untuk memikirkan begitu loh, memberikan hidup mereka bagi pelayanan Tuhan, memberikan hidup mereka menjadi seorang pastor atau seorang pemimpin gereja nanti pada akhirnya. Ada tip-tip lain, Pak? Betul, Pak. Kalau sesuai dengan dengan premis saya yang di depan ya Iya, tentang iya. otak tadi ya, Pak, misalnya ya. Jadi Mm-mm. saya pikir pertama-tama ya harus mulai dari gereja itu sendiri di Mm, dalam menjangkau atau membina kaum mudanya. Nah, mm, dalam disertasi saya, salah satu faktor yang utama atau dua faktor yang utama itu berbicara soal relasional, Pak, dan pemberian atau pemberdayaan dengan memberi tanggung jawab kepada anak muda. Jadi seketika saya tanya apa yang membuat anak muda itu hari ini mau tetap di gereja itu bahkan mau terlibat, itu mm, eh, dua ini mm, menjadi salah satu faktor utama ya, yaitu mm, relasi. mm. Ketika ia merasa Ya. diperhatikan, ketika ia merasa dikenali, ketika ia merasa didoakan, ketika ia merasa Mm, didorong, didukung dan sebagainya, itu kuat. Iya.
Nah, bagaimana kita mau memperkenalkan misalnya panggilan Tuhan kepada anak muda yang kita bahkan tidak kenal misalnya. Yeah. Misalnya kalau kita cuma mengandalkan KKR misalnya ya, Hmm. atau kita undang mereka datang without we knowing them, ya nggak kenal Yeah. mereka, tapi mereka Yeah. datang sebagai apa namanya, sebagai Hmm. penonton ya, terus Hmm. ditantang misalnya. Nah, it doesn't work that way menurut saya. Yeah. Yeah. Mungkin harus Yeah. lebih relasional. Jadi Betul. betul-betul kenal, betul-betul bisa Yeah. diberikan. Dan yang kedua tanggung jawab, Pak. Mereka merasa Hmm. gereja yang bisa mempercayai mereka dengan memberikan tanggung jawab, bahkan tanggung jawab yang nggak besar ya, Pak. Tapi mereka merasa Yeah. kok saya yang dipercayai gitu loh. Hmm. Jadi Hmm. melibatkan mereka dalam banyak activity itu Hmm. di-appreciate sama Hmm. anak-anak muda gitu. Hmm. Nah, Dan bayangkan kelihatannya itu harus dimulai dari usia sangat muda sekali ya, Pak ya? sangat mudah Betul. sekali betul. Ya, 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 Bayangkan ya, kalau ya. itu kemudian yang dijadikan satu klik untuk menantang mereka untuk melayani Tuhan. Nah, menurut saya itu mestinya yang perlu digarap dan perlu lebih ditekankan ya di banyak gereja. Hmm. Pak. Hmm, hmm, hmm. Jadi ini kelihatannya berarti juga membutuhkan sebuah nurturing waktu yang sangat lama sekali ya, karena nggak mungkin dengan satu kali KKR, dua kali KKR, kemudian dihasilkan orang-orang yang berminat untuk masuk sekolah teologi ya, kalau misalnya memang pendekatannya itu dari muda dan perlahan-lahan dengan memberikan space bagi mereka untuk ikut Betul, serta di dalam pelayanan gereja. betul. Terus yang kedua mungkin ya ini kalau ini mungkin agak nggak enak ya. Iya, iya, iya. Nggak apa-apa, Pak. Kita harus dengar yang Iya, nggak enak juga. yang, yang kedua ada kesan atau mungkin pembicaraan Hmm. juga dari beberapa orang ya tentang eh, kekurangnya minat itu juga disebabkan karena kesaksian dari Hmm. orang-orang yang sudah menjadi hamba Tuhan tentang Hmm. panggilan itu sendiri gitu. Hmm. Ada teman yang mengatakan karena anak muda lebih sering dengar keluhan ya, jadi hamba Tuhan itu mesti begini begini misalnya ya, nggak Hmm. dipercaya sama majelis lah atau mendapatkan kekurangan ini apa Hmm. itu di-sharing kan ya, mungkin nggak ada maksud apa-apa ya, cuma dalam Hmm. kesaksian itu yang lebih sering didengar. Hmm. Nah, itu bisa melemahkan kan gitu loh. Hmm. Dibandingkan Hmm. misalnya eh, dulu ya, Hmm. orang itu atau saya kalau ngomong sama mahasiswa saya, kalau kita baca Alkitab aja, tentu Paulus juga bercerita tentang kesulitannya ya, tentang Hmm. Hmm. perjuangannya, tentang masa-masa yang nggak enak, itu tidak bisa Hmm. dihindari. Tetapi Hmm. Paulus tidak pernah melupakan menekankan tentang kemuliaan panggilan itu gitu. Hmm. Apa Hmm. yang membuat dia mau stay Ya, walaupun sulit kan gitu. Nah, ya, itu ya, kemuliaan itu juga kita lihat surat-surat Paulus itu juga bahkan lebih dominan daripada cerita-cerita itu gitu misalnya ya. ya, Nah, ya, kita tentu ya, kan tidak perlu misalnya tidak usah khawatir nanti hidupmu pasti makmur sejahtera, bukan itu kan yang dicari. Tapi ya, ya, kemuliaan panggilan itu loh. Kenapa ya, saya mau gitu. Nah, ya. kesaksian seperti itu mesti lebih sering dimunculkan sehingga Hmm. ada apa ya, ada keseimbangan juga. Tidak cuma Hmm. orang melihatnya dari Hmm. sisi kesulitan ya terus Dan ya, jadi juga ada ditekankan juga sukacita pelayanan. Kenapa pelayanan cita itu pelayanan exactly. eh, mendorong kehidupan seorang hamba Tuhan juga untuk Betul, Pak. berjalan bersama dengan Kristus. Saya rasa itu adalah sesuatu yang sangat positif sekali, harus dibicarakan lebih banyak ya. Harus dibicarakan lebih banyak. Hmm, hmm. Ya, Wow, ada begitu banyak lagi nih Pak, kelihatannya Pak, hal-hal atau tip-tip lain. Pak Irwan, ada tambahan lain? Kira-kira ada tips lain yang bisa diberikan kepada hamba-hamba Tuhan untuk mencoba mendorong anak-anak mudanya untuk memikirkan panggilan ini? ya. Eh, saya mungkin ingin mengatakan demikian. Kemarin kalau saya boleh sharingkan juga tentang youth camp kami yang terakhir ya, Ah, eh, tahun 23 kemarin ini, kami itu mengangkat tema Victorious Story, Pak, kisah hmm, kemenangan. Ya. hmm, Kami ingin mengajak generasi Z itu salah satunya ada yang menyebut sebagai generasi strawberry katanya.
Ya, mereka itu di label fresh outside, weak inside gitu. Nah, kami ingin membagikan kepada mereka kalau kita belajar Alkitab, Alkitab sebenarnya banyak sekali kisah-kisah kemenangan. Kami ingin Hmm, menantang mereka, apakah stroberi itu bisa menang? Apakah hmm, stroberi itu bisa menjadi pemenang yang kuat, yang kokoh? Kami jawab bisa, tetapi dengan Tuhan. Jadi mengajak anak muda itu connected to God. hmm, Alkitab banyak kisah kepahlawanan, katakanlah kisah hmm, Daniel, kisah Yusuf, kisah apa namanya Daud dan sebagainya. hmm. Tapi letaknya itu bukan pada kehebatan masing-masing pribadi ini, tetapi Betul. pada bagaimana masing-masing pribadi ini mengkaitkan hidup mereka itu dengan Tuhan. Jadi misalnya Yusuf, Yusuf bisa menolak tawaran istri Potifar misalnya. Apakah Hmm, Yusuf hebat? No, dia mengatakan karena saya tidak mungkin melakukan dosa terhadap Tuhan. Terus dia ngomong sama saudara-saudaranya, kalian mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Jadi hidupnya itu dikaitkan terus dengan Tuhan. Saya mengajak anak-anak muda, kita perlu lebih dekat dengan Tuhan, dan hmm, mengkaitkan hidup kita dengan Tuhan, baru kita punya pengharapan. hmm. Baru kemudian kita ajak mereka melihat betapa banyak anak muda lain yang belum ada Tuhan. They are strawberries yang memang akan hancur. Nah, Yep. biasanya kalau anak muda diajak melihat tantangan itu, Pak, itu apa namanya kekuatan besar sekali. Saya ingin Wow. mengutip juga, misalnya ya, kalau kita Ya, belajar sejarah misi ya, Pak, para ya, misionaris itu ceritanya itu sebagian besar atau mungkin dikatakan kebanyakan, ya dipanggil pada usia muda. ya, betul. Bahkan ada seorang penafsir Perjanjian Baru yang lebih berani lagi mengatakan waktu Tuhan Yesus melayani di dunia, dia panggil 12 murid itu, sedikitnya Ya, 11 diantaranya itu anak muda. Karena maka mengatakan Petrus itu yang paling dewasa, sudah menikah, sudah ada mertua, apa namanya, terus membayar pajak bersama dengan Tuhan Yesus yang usianya sudah 30 tahun. Tetapi yang 11 enggak. Jadi dia menafsirkan itu anak-anak muda. Tuhan Yesus ya. pun menantang anak muda untuk Hmm, menjadi apa namanya rasul dan melayani hmm, Tuhan. Jadi saya pikir anak muda itu sangat potensial bahkan hari ini dengan segala hmm. label yang diberikan. Tapi mereka Betul. perlu mendengar berita Alkitab itu secara benar, itu diberitakan kepada mereka. Amin. Dan saya yakin itu adalah PR bagi semua hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan dan juga terutama bagi para pemimpin-pemimpin gereja ataupun juga pemimpin organisasi Kristen. Ada kata penutup Pak, closing statement Pak Irwan dari pembicaraan kita buat para hamba Tuhan sebelum kita berdoa. Ya, mungkin saya ingin mengatakan setelah saya studi ya tentang kaum muda, saya sampai pada sebuah kesimpulan bahwa ada harapan sebenarnya bagi gereja untuk menjangkau anak muda. Memang harapan itu mungkin berhubungan dengan eh, apa ya? Mungkin kita perlu merubah bahkan strategi kita dan perlu lebih lagi memperhatikan anak muda. Jangan Ya, lupa anak muda itu hari ini generasi Z aja 30% populasi dunia, populasi Indonesia. Ditambah milenial lebih 50%. Partai politik pun tahu hal ini. Mereka mentarget anak-anak muda. Gereja harusnya lebih lagi. Mari kita harus lebih tahu. mentarget anak muda. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Irwan buat waktunya. Saya yakin obrolan kita berguna sekali dan saya yakin juga dan kita terus berdoa supaya lebih banyak lagi anak-anak muda yang boleh menyerahkan hidupnya menjadi hamba Tuhan dan pergi ke sekolah teologi. Pak Irwan bisa tolong tutup pembicaraan kita dalam doa? Makasih Pak. Baik, bagian mari kita berdoa. Bapak dalam surga, kami bersyukur untuk masa muda. Tuhan menghadirkan masa muda dengan berbagai macam karakteristiknya. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan ingin supaya anak-anak muda ini mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan, bagi kerajaan Tuhan. Karena itu kami mau satu hati berdoa, tolonglah kami sebagai generasi yang lebih tua daripada anak-anak muda ini, supaya kami juga boleh melihat kepentingan generasi muda ini, dan kami boleh menolong mereka mengalami Tuhan,
mendengarkan panggilan Tuhan. Dan pada akhirnya mereka boleh mengambil keputusan-keputusan penting yang boleh berbagian di dalam karya Allah di tengah dunia ini. Tuhan berkati hamba-hambamu, berkati setiap kami. Seringkali kami kurang hikmat, seringkali kami perlu pimpinan Tuhan lebih lagi, supaya kami boleh melayani generasi ini dengan lebih baik. Berkati juga Pak Kian dengan segala kerinduannya, supaya melalui podcast ini ya Tuhan, lebih banyak lagi orang yang diberkati dan boleh melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah umatmu hari ini. Engkau berkati Tuhan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Amin.